dengan
Yang bagian B, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Gitu. Jadi ada kata-kata tanpa persetujuan korban. Demikian pula mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Inilah diantaranya yang senantiasa kontroversi, seperti bagian kayak menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Inilah yang kontroversi, sehingga artinya mengandung arti di dalamnya. Kalau korbannya setuju, ya tidak apa-apa. Maka inilah yang ada dalam pemikiran Barat itu, kalau relasi rela tidak jadi masalah. Inilah yang menjadi yang kenapa ormas tertentu sangat tidak setuju, termasuk Nahdlatul Ulama juga tidak setuju dengan kalimat itu, karena itu adalah kontroversi, ya, karena mengandung seolah-olah pembolehan terhadap hal yang memang disetujui oleh Allah. Nah, bagaimana dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka bagian dari 10 iman ini yang ke-35 itu adalah hifdzul farji amma nahallahu anhu minaz zina wal liwat wal musahhaqah wal muqaddah. Dalam buku ini ada 4 kategori. Kita harus senantiasa menjaga kemaluan kita dari beberapa hal, yaitu ada zina kategorinya, ada liwat, ada musahhaqah, dan ada muqaddah. Ada 4 istilah dalam buku ini. Nah, kemudian yang namanya zina adalah hubungan luar nikah, itu adalah zina, ya. Sedangkan liwat adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam dubur pria. Apa kategorinya sekarang? Oke, laki-laki mencintai laki-laki, naudzubillah, itu adalah al-liwat. Kemudian ada yang disebut musahhaqah. Musahhaqah adalah perbuatan yang dilakukan orang perempuan dengan perempuan. Saat ini pun viral, ada seorang wanita menikahi wanita dengan berpura-pura sebagai laki-laki, ya, di mana di daerah Sumatera, ya. Kemudian ada mufakhadah. Mufakhadah itu adalah perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dengan zakarnya pada laki-laki lain, tapi pada pahanya. Itu namanya mufakhadah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari hal tersebut? Yang pertama, kita lihat bahwa orang mukmin yang beruntung itu adalah di antara salah satu karakternya orang yang senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada pasangan istri, illa ala azwajihim. Kemudian demikian pula Allah mensifati ibadur rahman dalam surah Al-Furqan dari 68 sampai 70, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya. Dan orang-orang yang senantiasa tidak menyekutukan Allah dengan orang lain, dan orang yang tidak membunuh jiwa kecuali dengan benar, wala yaznun, dan orang yang tidak berzina. Ini ibadur rahman. Jadi mukmin yang beruntung dan senantiasa ibadur rahman adalah orang yang sangat menghindari kategori zina. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu Allah sangat tegas di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah 17 ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Fahisyah itu adalah dosa yang diakibatkan
tidak boleh membiarkan keluarga kita berdua-duaan seumpama dengan yang bukan mahramnya. Seumpama, mohon maaf jemaah Allah, kita saat ini banyak di jalan itu melihat anak-anak sekolahan yang berboncengan dengan lawan jenisnya. Bagi anak itu adalah bisa kategori sudah mendekati zina. Maka orang tua itu adalah harusnya tidak boleh mengizinkan seumpama ada anak perempuan disamper oleh anak laki-laki bawa motor. Orang tua yang senantiasa punya perhatian luar biasa tidak akan diizinkan. Lebih baik orang tua yang mengantarkan, antar jemput. Kenapa demikian? Karena yang namanya sama-sama gede, sama-sama dewasa, sama-sama normal itu adalah pasti akan ada menuju ke arah sana. Maka hadirin Allah, ini harus sangat hati-hati. Tidak boleh kategori dayus. Apa dayus itu? Membiarkan di antara anggota keluarganya menuju perbuatan maksiat. Kan itu bisa kategori dayus, Pak. Ketika orang tua membiarkan anak gadisnya atau anak laki-lakinya bersamaan dengan pasangan dengan lawan jenisnya belum halal. Kita mohon maaf, alhamdulillah ketika akad nikah itu adalah biasanya calon pengantin perempuannya tidak disandingkan. Harusnya dari sebelum nikah juga demikian, tidak boleh disandingkan. Maka tidak boleh berkhulwat berdua-duaan. Kenapa? Karena yang ketiga itu pasti adalah syaitan. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya itu bahwa tidak boleh seorang berdua-duaan karena pasti yang ketiganya adalah syaitan. Dalam hadis Muhammad Tirmidzi, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuha asyaitan. Tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berkhulwat berdua-duaan karena yang ketiganya pasti adalah syaitan. Namanya syaitan itu sangat luar biasa untuk menggelincirkan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala tadi adalah ada 4 kategori zina atau fahisyah itu. Liwat itu adalah yakni laki-laki terhadap dubur laki-laki yang saat ini disebutnya apa itu? Homo, ya, atau LGBT juga. Dan alhamdulillah min dzalik. Ternyata perusahaan besar yang ada di Indonesia adalah mendukung itu. Perusahaan besar itu mendukung itu. Bahkan yang menjadi kontroversi beberapa waktu lalu, kedutaan Inggris mengibarkan bendera LGBT. Tapi anehnya dari tokoh ormas kita yang besar itu malah tidak mengecam, tapi malah itu urusan mereka. Padahal jemaah Allah, ketika kemungkaran itu dibiarkan, maka itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya jemaah Allah. Kemudian usahakoh, dan usahakoh itu adalah lesbian, wanita terhadap wanita. Dan mufahadah itu laki-laki terhadap laki-laki, tapi ada pahamnya. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, umat yang amat durhaka itu adalah kaum Nabi Lut, yaitu kaum apa nih? Kaum Sodom. Maka orang yang melakukan itu disebutnya sodomi, ya, sodomi. Maka kaum Sodom ini adalah kaum Nabi Lut, di mana mereka senantiasa mendatangi laki-laki. Karena laki-laki bersama laki-laki, maka akhirnya perempuan bersama perempuan. Allah SWT berfirman di dalam
innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan Nabi Lut ketika beliau berkata kepada kaumnya, kenapa kamu mendatangi, kenapa kamu melakukan fahisyah yang belum pernah terjadi pada seorang pun dari sebelumnya. Jadi kaum Nabi Lut ini adalah kaum Sodom yang melakukan perbuatan dosa yang belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Masa waqakum bi ahadin minal alamin. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat selain daripada wanita. Bal antum qaum musrifun. Bahkan kamu termasuk kaum yang sangat musrifun, sangat melampaui batas. Nah, maka hal ini adalah wajib dicegah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini adalah supaya kita mencegah alasan. Kalau alasan mereka ini bawaan kecil, itu kesibukan. Bukan bawaan kecil, tetapi adalah pergaulan. Coba jawab Allah, mohon maaf, saya pernah baca kisah orang tua yang begitu bangga dengan anaknya yang bercita-cita ingin jadi pilot. Kemudian anak ini adalah sekolah, Pak. Ternyata ada dosennya yang sangat baik, sangat ramah, selalu ke rumah juga. Kemudian ke rumah anak ini, orang tuanya sangat welcome karena karismatiknya dosen ini, sehingga anak ini pun kadang hidup di rumah dosennya. Begitu suatu saat anak ini sakit, ternyata divonis dia adalah HIV, kena AIDS. Kemudian hancurlah harapan orang tua. Cita-cita anaknya ini jadi pilot dengan sekolah luar biasa itu, hancurlah keinginan orang tua karena sudah dalam kondisi AIDS ini anaknya. Akhirnya ditelisik, apa minta jujur anak ini adalah ternyata oleh dosennya yang sama-sama laki-laki. Nauzubillah. Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka ini harus hati-hati orang tua. Ya. Kan yang namanya orang ketika berlebihan dalam memperlakukan seseorang pasti ada sesuatu biasanya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah SWT, kecuali jamaah ada dengan sama jamaah itu karena sudah ukhuwah sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang sangat banyak kaitan dengan haramnya zina itu, sampai dalam Al-Qur'an kita lihat dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang haramnya zina. Dalam surah An-Nur ayat yang kedua, hukuman bagi orang yang berzina. Kan zina itu ada terbagi dalam 3 kategori ya. Pertama ada zina yang disebut dengan zina laman. Zina laman itu zina mata, zina hati, zina lisan, zina tangan. Yang mata itu dengan memandang juga. Kemudian qalbi, hati dengan membayangkan. Itu termasuk zina hati, membayangkan. Maka jangan dibayang-bayang ya. Kemudian lisan, ngobrol, ucapin ngobrol kaitan dengan hal tersebut, itu sudah kategori zina. Kemudian tangan meraba, memegang yang bukan, yang tidak halal, itu sudah termasuk kepada zina. Nah yang kedua, zina muhson adalah zina muhson itu orang yang senantiasa berzina yang sudah pernah menikah. Itu zina muhson. Ya. Sedangkan jamaah Allah, hukuman bagi orang yang berzina yang belum pernah menikah, hukumannya adalah 100 kali cambuk. Di Indonesia sudah ada Pak hukum cambuk yang ditegakkan. Sudah ada di mana? Di Aceh. Ya. Di Aceh itu hukum cambuk sudah ditegakkan, ya. Tapi cambuknya kan tidak seberat para sahabat. Kita lihat pada masa Umar itu, Pak. Pada masa Umar itu ada orang yang mengaku berzina. Jadi ada wanita hamil
umat berfoto. Ya kalau malam di Aceh itu saya juga belum lihat bagaimana ya. Tapi yang jelas tidak menyebabkan sampai luka yang luar biasa. Karena setelah itu kan harus diasingkan selama 1 tahun. Nah itu juga betul. Kemudian jemaah yang dalam Allah SWT yang berikutnya zina goer musuh. Nah, jemaah yang dalam Allah SWT hukuman bagi zina ini adalah dengan dirajam. Ya, dirajam itu sampai meninggal. Ya. Hadirin yang dalam Allah SWT, kembali kepada tadi tentang pembahasan dari beberapa kategori tentang zina. Allah Subhanahu wa taala menegaskan banyak dalam ayat Al-Qur'an tentang menjelaskan tentang bahaya dari LGBT lah. Kalau bahasa kita itu sekarang itu LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini semua adalah sangat haram dan sangat ditentang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya justru orang-orang yang saat ini malah ada yang pro terhadap hal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah 29 ayat 30-31 ini Allah menjelaskan tentang Nabi Lut alaihissalam yang sebelumnya ada 2 malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada 2 malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim ini karena malaikat itu menjelma jadi manusia, maka beliau senantiasa memasak anak sapi. Jadi Nabi Ibrahim ini akan terkenal dengan kemuliaan beliau memuliakan tamu. Begitu datang tamu ini, langsung beliau potong anak sapi, langsung dipanggang. Nah ini bagus lah ya, subhanallah. Begitu dihidangkan, 2 tamu ini tidak jalankan makan, nyentuh pun tidak nyentuh terhadap hidangan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim bertanya-tanya, sampailah malaikat ini adalah menjelaskan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa menghancurkan kaum Sodom. Itu jawab Allah. Ini dalam Al-Qur'an dijelaskan surah 29 ayat 31, qala rabbi surni 'alal qaumil mufsidin walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahla kanu dhalimin. Jadi malaikat menjelaskan kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira bahwa kami adalah akan menghancurkan kaum hadhil qaryah, kampung ini, karena kaumnya adalah orang-orang yang zalim. Maka dalam sabda Rasul disebutkan la'anallahu man amila amala qaumil lut, sampai 3 kali Pak. Dalam kitab Sunan itu la'anallahu man amila amala qaumil lut, la'anallahu man amila amala qaumil lut. Allah melaknat orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut, sampai 3 kali. Allah melaknat orang yang senantiasa melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Maka jemaah Allah, dulu orang tua kita bilang begini, sangat berat menjaga anak perempuan. Sekarang bukan anak perempuan saja, anak laki-laki harus hati-hati saja. Kenapa? Karena media sosial itu luar biasa. Bahkan dari game itu, dari permainan itu, ada ketika menang muncul gambar itu. Maka hati-hati permainan ini. Sedangkan anak-anak saya sudah terkondisi 2 tahun itu dengan HP. Kalau tanpa pengawasan, ini harus hati-hati. Karena banyak hal saat ini, maka perjuangan orang tua mendidik anak saya lebih berat daripada mungkin seangkatan kita waktu seusia anak-anak kita saat ini. Karena zaman dulu kan teknologinya masih sangat sederhana. Sekarang itu HP itu masuk kemanapun, dimanapun. Maka ini harus sangat hati-hati. Maka yang utama adalah
penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpenting, dan juga senantiasa kita secara usaha kita ikhtiar bagaimana menggiring, mengajak anak-anak kita menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Abu Dawud bahkan Ibnu Majah, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil lut faqtulu fa'ila wa maqtul bih. Ini hadisnya jawab Allah. Siapa orang yang mendapati orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut, faqtulu fa'ila wa maqtul bih. Bunuhlah yang berbuat dan yang diperbuat. Dibunuh dua-duanya. Kalau orang berzina tadi hukumannya cambuk pak yang belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah, rajam. Tapi kalau orang yang aliwat, yang kayak itu pahoda, mushako aliwat, yang LGBT itu, dua-duanya dibunuh. Ini ketentuan syariat. Fakturu fa'ila wa maqlubi wa maqlulabi. Bunuh yang melakukan dan yang menjadi objeknya. Auzubillah. Begitu tegasnya ini syariat itu. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, hadis Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Hibban, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburi. Allah tidak akan melihat, artinya Allah tidak akan melimpahkan rahmatnya yaumul qiyamah nanti kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau perempuan pada kuburnya. Jadi terhadap istri pun, terhadap dalam kubur itu jamaah Allah. Karena itu adalah menyalahi ketentuan syariat. Jadi hadis Rasul ini yang senantiasa begitu tegas ini adalah justru yang tidak menjadi perhatian saat ini. Maka kenapa syukur iman yang ke-35 itu sangat jelas haramnya yang namanya LGBT tadi. Kemudian jamaah Allah, dalam Al-Quran Allah tegaskan akibat kaum Nabi Lut yang senantiasa mencintai, mendatangi laki-laki dan perempuan juga demikian, maka Allah tegaskan dalam Al-Quran terjadilah apa yang dibalikkan atas ke bawah, bawah ke atas. Apa namanya yang terjadi di Palu itu? Ya, dibalikkan bagian atas menjadi bawah, bawah menjadi ke atas. Likuifaksi, betul Pak ya? Ya, kan itu kaum Nabi Lut. Allah tegaskan, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya biba'id. Ini dalam surah Hud ayat 78-80 ya. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika Allah sudah menegakkan hukum Allah SWT, maka kami jadikan aliyah bagian atas, safilah menjadi bagian bawah. Jadi likuifaksi gitu. Kenapa? Karena akibat perbuatan sodomi tadi. Ini betapa Allah SWT, betapa murkanya kepada orang yang melakukan hal demikian. Karena hewan saja kan tidak mau dengan sejenis, pasti mencari lawan jenis. Tapi kenapa manusia yang berakal justru seolah ada propaganda menuju ke sana? Ini nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jangan lupa. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Dan kemudian kami hujani mereka dengan batu. Ini kaum Nabi Lut. Jadi sudah Allah begitu senantiasa Allah tegaskan bagaimana bahaya itu. Maka kalau ada pembiaran terhadap kemungkaran, maka dinilai sama dengan yang membiarkan itu. Maka kata Imam Ali adalah pelaku kejahatan itu bukan berarti banyaknya orang yang melakukan kejahatan, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Maka orang-orang baik itu tidak boleh diam atas kejahatan, atas kemungkaran.
inna min asratis sa'ati ayyurfa'al ilma wa yasbutal jahla wa yashrabal khamra wa yadhhar zina. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah menegaskan di antara ciri-ciri sudah dekatnya kiamat itu adalah ayyurfa'al ilma, ilmu diangkat, ilmu agama ya, akan diangkat. Yang kedua, wa yasbutal jahla, dan senantiasa menyebarnya kebodohan. Bahkan sebaliknya, yang tidak berkompeten justru dianggap berkompeten. Ya, yang berkompeten malah dianggap tidak berkompeten. Itu Pak. Itu adalah kategori wa yasbutal jahla. Yang ketiga, wa yashrabal khamra. Senantiasa semakin banyaknya orang-orang yang minuman khamar atau yang memabukkan. Di Indonesia ini ada lembaga apa ya? BNN ya, apa Pak? Badan Narkotika Nasional. Tapi anehnya justru narkotika semakin banyak. Ada KPK, apa KPK Pak? Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi justru korupsi semakin banyak. Luar biasa Pak. Ya. Assalamualaikum. Maka pernah kan Pak Mahfud MD Menteri Agama Menkumham ya, Mahfud MD belum pernah menyatakan saat ini KPK korupsi itu adalah sudah semua kehidupan. Korupsi itu pada ada lembaganya, tapi aneh kadang juga memang yang senantiasa sudah jelas-jelas korupsinya tidak dipublis gitu kan, padahal sudah dilaporkan. Kenapa demikian? Tapi yang tidak jelas, maksudnya belum tentu melakukan, diobok-obok terus gitu. Ini kok KPK kita dulu yang walau ya, yang kita juga ada berita melalui medsos Pak, yang senantiasa sudah jelas-jelas bahkan dilaporkan kerugian negara seperti EKTP gitu Pak ya, yang sudah disebut dari awal ini orang-orangnya, tapi tidak pernah diusut gitu. BLBI yang mengalir dananya sudah jelas ke sini-sini, tapi juga tidak diusut. Ini yang perlu ya. Jadi memang tergantung kepada siapa yang mau mengusutnya atau pesannya, walau alam ya, itu kenyataannya. Kemudian wa yadhhar zina, yang keempat, ini dalam hadis Bukhari Muslim, dari tanda-tanda sudah dekatnya kiamat itu adalah senantiasa perzinahan sudah begitu nampak. Jadi perzinahan itu sudah tidak mau lagi ya, jamaah Allah. Maka insya Allah jamaah kajian adalah hamba Allah yang soleh, yang senantiasa sangat hati-hati dalam hal tersebut. Kalau memang mampu, lebih baik menikah lagi, poligami sah dulu Pak ya, sah poligami daripada berzina gitu. Kan istri insya Allah istri jamaah ini pada solehah semua gitu, kayak istri Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim juga begitu ya. Ketika beliau tidak punya anak, Siti Sarah tidak punya anak Pak, maka meminta Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar karena tidak punya anak. Ya, kalau sudah punya anak mungkin ada alasan di sana ya. Ya jangan dulu.
idza jana rajulu kharaja minhu iman kana alaihi kadullati, apabila seseorang berzina maka imannya keluar, maka dia berada dalam naungan kegelapan. Jadi ketika dia berzina itu maka dia berada dalam naungan kegelapan karena imannya keluar. Kemudian fa'ilam qata'at, apabila dia berhenti memutuskan untuk berzina itu, dia bertaubat, raja'a ilaihil iman, maka iman akan kembali. Maka jemaah Allah, pernah kan ada seorang jamaah pulang umroh datang ke Buya Hamka, zaman dahulu, karena jamaah umroh ini, wahai Buya, saya heran kenapa ya di Jeddah itu kok ada orang yang senantiasa menuju Cina gitu. Belum jawab, masa sih saya ke LA ya, Los Angeles, saya tidak menemukan orang yang begitu. Kan soalnya kembali gitu ya. Lalu beliau menasihati, wahai saudaraku, sesungguhnya orang itu akan mendapati, menemukan apa yang dia inginkan. Kan ngeri banget Pak Bro. Ketika orang itu punya tujuan ke arah situ, pasti akan dia dapat. Contoh jamaah jihad umpama bertamasya ataupun rihlah ke Jogja. Karena sore-sore gak bakal nemuin gitu Pak. Yang didapati pasti masjid kauman gitu ya, pasti gitu yang didapati Pak. Karena sore Pak, yang dituju pasti masjid. Tapi kalau orang yang niatnya seperti tadi, kebalikannya, pasti akan didapati. Karena orang itu akan mendapati apa yang dia inginkan, kekuatan yang besar dalam dirinya. Sesuai niatnya Pak. Ya, kenapa orang yang senantiasa memakai, orang yang suka narkoba pasti bertemu dengan yang sama. Karena keinginan dirinya, itu Pak. Maka contoh lah, mungkin umpama ada orang yang datang ke wilayah kita, kan kita dengar ucapan pertama yang ditanya apa? Ya, kalau orang yang biasa di masjid Pak, pasti dia tanya, mohon maaf Pak, umpama dia pas masuknya ke arah sana nggak ada masjid, pasti dia tanya, mohon maaf kalau dari sini masjid di arah mana? Pasti dia tanya masjid. Berarti itu orang masjid Pak. Tapi dia tanya, Pak maaf di sini biasa kalau malam-malam normal suka ada kumpul nggak di pos. Pasti itu bukan gapleh juga. Itu kembali kepada niatnya. Itu kebaca pada awal itu kebaca. Maka kenapa demikian? Kan Rasul sudah menegaskan dalam hadisnya itu adalah arruh kajunudil mujannada. Ruh itu seperti tentara. Tentara itu kan latihan bareng, perang bareng. Artinya ruh itu akan senantiasa bersinergi dia dengan ruh yang sama. Maka orang yang suka maksiat pasti dipertemukan dengan orang suka maksiat juga. Itu ya. Orang yang senantiasa soleh pasti akan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Maka kembali kepada tujuan kita kemana, arah kita kemana, itulah yang terbuat itu akan bertemu. Contoh jemaah Allah, saya punya tetangga mungkin ini, ya. Beliau itu kuliah di Amerika. Tapi belum di Amerika itu, beliau senantiasa berkomunitas dengan orang-orang yang di masjid. Sehingga dia cerita bahwa di Amerika itu sholat subuh, duhur, asar, Jumat itu tidak beda jemaah. Jadi sholat subuh dengan sholat Jumat sama jumlahnya Pak. Kata beliau itu, pokoknya tidak ada bedanya. Kalau di kita beda nggak Pak sholat Jumat dan sholat subuh? Itu di kita. Dan di sana itu tidak beda. Penuh pokoknya waktu duhur penuh sama, Jumat pun sama. Berarti orangnya begitu komitmen. Padahal beliau kuliah di Amerika, ya, yang kita dengarkan berbagai macam. Begitu belum kerja pindah ke Melbourne, Australia, ya, beliau adalah menjadi ketua DKM di sana. Artinya kenapa Allah senantiasa menunjukkan jalan ke situ
karena kekuatan hatinya adalah menuju ke sana. Tapi ada sebaliknya, Pak. Orang yang justru kebalikan, yang dia di sininya adalah lurus, pulang dari sana bengkok, terkontaminasi oleh pergaulan di sana. Maka ini dulu pernah Pak Abu Ala Al-Hududi cerita beliau ketika direkrut para pemuda dari Muslim itu ke Amerika untuk belajar di sana. Ya gratis kan, beasiswa. Dulu katanya naik kapal laut. Ternyata di kapal laut itu adalah dihidangkan berbagai macam alat makanan minuman Amerika, termasuk wanita. Nah, para mahasiswa yang senantiasa tergoda dengan itu, dia belajar Islam di sana, tapi pulang dari sana adalah justru merusak Islam. Kenapa? Karena pemikirannya adalah mengikuti keinginan dari orientalis. Tapi sebaliknya, para pemuda yang senantiasa tidak terkontaminasi dengan zina itu, Pak, dia tetap walaupun belajar di sana, pulangnya tetap membela Islam. Maka betul, Pak, orang yang pernah berzina adalah tidak akan pernah ada keinginan untuk membela Islam. Maka kenapa film porno itu adalah begitu mudah diakses di Indonesia? Sangat mereka sudah meneliti bahwa orang yang pernah berbuat zina, apalagi tidak bertaubat, mereka bukan membela Islam, tapi justru malah membenci Islam sendiri. Kenapa? Karena ruh mereka sudah terkontaminasi. Bahkan hadis tadi dikatakan apabila orang berzina, imannya akan keluar sampai dia betul-betul menghentikan itu, bertaubat, maka iman akan kembali. Ini hadis dari Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Idza zana rajulu kharaja min iman kana alaihi kadullati fa idza qata'a raja'a ilal iman. Apabila seorang berzina, keluar iman dari dirinya, ya, dan dia berada dalam kegelapan sampai dia menghentikan itu, maka iman dia akan kembali. Maka hadis dari Imam Bukhari menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi orang yang berzina itu tidak beriman karena imannya keluar ketika dia berbuat zina. Zina ini, mohon maaf ya Allah, bukan pembenaran hati. Zina ini masih kategori normal, dalam arti normal sesuai dengan apa? Jenis. Apalagi yang di luar itu, yang LGBT. Maka hukumannya orang berzina dua kategori, dicambuk 100 kali atau dirajam. Tapi orang yang senantiasa melakukan sodomi dalam hadis tadi adalah man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil lut faqulu fa'ila wa maqulubi wa maqulatu. Siapa di antara kamu yang mendapati orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut, yakni sodomi, maka bunuhlah pelaku dan yang menjadi objek pelakunya. Langsung, Pak, tanpa ada aturan lagi. Maka jawab Allah, begitu Taliban berkuasa di Afghanistan, kan Taliban menegakkan syariat Allah, orang yang senantiasa gitu langsung dibunuh, Pak. Sama juga sama di Brunei Darussalam, orang yang senantiasa LGBT langsung dibunuh, Pak, di Brunei, di Afghanistan itu. Maka orang-orang gitu tuh keluar dari Afghanistan karena hukumannya tegas, langsung dibunuh yang melaksanakan syariat Allah. Apa hikmahnya, Pak? Karena mereka langsung dibunuh, mereka sangat antipati dengan hal itu, sangat antipati. Tapi ketika ada pembiaran, bahkan pembelaan, justru akan semakin banyak maksudnya. Inilah pentingnya hukum, Pak. Jadi hukuman yang tegas itu akan membuat masyarakat senantiasa menjauhi perbuatan maksiat. Tapi ketika ada dukungan propaganda yang apalagi mendukung, itu akan senantiasa lebih banyak lagi perbuatan maksiat. Dan ketika maksiat itu ada dan apalagi banyak, maka itu akan mendatangkan azab Allah. Nauzubillah. Hadirin rahimahullah. Kemudian hadis berikutnya Rasul bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim
wal mustakbirin, dan orang miskin yang sombong. Miskin sombong itu kalau saya orang kaya sombong masih berdiri, orang miskin sombong itu ya Allah. Maka hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ini kembali ke tadi bahwa apa dari bahaya zina itu? Ya, pertama bahaya dari zina apalagi LGBT adalah dosa besar. Dosa besar. Ya. Tidak ada dosa besar setelah menyebutkan Allah selain dari zina. Apalagi kategori al-liwat, musahaqah, mufakhadah. Ada 4 istilah pada ilmu ini: zina, liwat, musahaqah, mufakhadah. Jadi kalau zina itu adalah lawan jenis, kalau liwat itu adalah laki-laki kedubur, ya. Kemudian kalau musahaqah itu adalah perempuan lesbian, ya. Kalau mufakhadah itu laki-laki ke laki-laki tapi dipahami. Itu semua kategorinya adalah dosa besar. Nah, kemudian yang kedua dari berzina itu adalah hilang cahaya wajah. Hilang cahaya wajah. Maka jangan Allah, mohon maaf ini kalau melihat pengantin, biasa mohon maaf, begitu menikah itu kan biasanya kelihatan auranya, ya, auranya itu kelihatan. Itu insya Allah itu suci kedua belah pihak. Tapi ada yang senantiasa pengantin, tapi walaupun bagaimana make upnya kelihatan tidak ada auranya. Itu yang Allah. Tapi jangan ditunjuk pada auranya. Saya mohon jangan Allah. Saya pernah ngajar di SMK. Ada anak perempuan yang anak siswi. Ya, saya bukan suzon. Waktu sekian dia begitu kelihatannya kecerahan wajahnya. Tapi dalam beberapa waktu sudah kelas 12 ini, kok anak ini kayak bertek gitu. Redup Pak, berubah banget. Sampai saya tanya, kamu kenapa kok berubah apa? Tapi langsung mundur. Saya nggak berani melanjutkan, langsung mundur. Kok kamu berubah? Jangan kalau memang betul Pak, orang berzina itu hilang cahaya wajah. Redup, nauzubillah, butak itu deh. Kemudian jangan Allah, yang ketiga bahaya dari zina itu adalah rusaknya martabat dan juga harga diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Hilang martabatnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian jangan Allah, orang berzina itu harus ada sanksi sosial. Maka alhamdulillah kalau di Kabupaten Tasikmalaya ya, di saat ini orang yang menikah dulu itu Pak, mau menikah nih, anak gadis menikah, wajib ke bidan dulu, tes dulu di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau negatif, ya kan negatif, ini negatif yang bagus ya Pak ya, negatif, maka dia senantiasa dinikahkan. Kalau positif itu dinikahkan. Dan ini menjadi menjadi perhatian bagi anak-anak gadis Pak. Alhamdulillah begitu. Ini kalau di seluruh Indonesia begitu bagus Pak. Jadi dari KUH tidak akan menikahkan anak yang dalam kondisi sedang hamil. Ini kan kondisi yang bagus ini, ya. Itu jadi setiap anak perempuan gadis yang mau menikah ini pasti harus ke bidan dulu, tes dulu, tes hamil tidaknya. Itu. Ini alhamdulillah Pak, saya dulu bagus itu. Kenapa? Karena ini menjadi perhatian, hati-hati untuk para gadis untuk menjauhi perbuatan zina. Mudah-mudahan bisa seperti itu semuanya. Ya jangan lupa. Kemudian jangan lupa orang yang berbahaya dari zina itu adalah orang yang senantiasa berzina, hatinya akan disempitkan sehingga enggan berbuat taat kepada Allah. Ini dari akibat zina. Maka pernah Imam Asy-Syafi'i menyatakan, di antara azab kepada orang yang berbuat maksiat adalah Allah akan mencabut nikmatnya ibadah
kemaksiatan. Lalu bagaimana? Nauzubillah, orang yang pernah berbuat demikian kemudian bertaubat. Ya Allah, orang yang pernah berbuat maksiat bertaubat. Lain lagi kalau bertaubat kan dalam surah Az-Zumar al-Tigaskan di mana orang yang senantiasa bertaubat Allah berfirman, "Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah pernah melampaui batas, pernah berarti masa lalu kan? Ya, dia pernah melampaui batas pada masa lalunya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal dengan amal yang saleh, maka Allah ganti dosanya dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu Allah Maha Pengampun lagi Maha. Jadi seandainya ada orang yang pernah berbuat maksiat masa lalu, dia bertaubat, Allah Maha Penerima taubat. Tapi bukan berarti kalau gitu saya maksiat dulu baru bertobat. Ini kan itu tidak kategori ayat ini orang yang demikian. Karena itu melaksanakan jalan Allah. Kemudian yang terakhir, bahaya dari zina itu adalah akan dicampakkan sehingga apapun yang dia miliki ya akan